Shalom teman-teman semua, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu Gereja M Tabernakel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu pujian sama-sama, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Yesus, bangkitlah padaku Sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah Selalu senang terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, kedalaman cinta-Mu ada bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami tangkap, kami simpan, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Sekolah Minggu Kelas Besar dan Tunas Remaja GET Online. Tema firman Tuhan hari ini, pengguna media yang bijak. Hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan media, baik media elektronik maupun media cetak. Media berdampak positif jika digunakan dengan bertanggung jawab, tetapi juga membawa dampak negatif bila digunakan secara tidak bertanggung jawab dan berlebihan. Agar kita dapat terhindar dari pengaruh buruk media, maka kita harus menggunakan media secara bijaksana, serta membatasi waktu penggunaannya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menuliskan betapa pentingnya bagi kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Mari kita baca Efesus 5 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa hubungan ayat tersebut dengan penggunaan media secara bijaksana? Kita pelajari bersama-sama bagian-bagian dari ayat Efesus ini sebagai berikut. 1. Perhatikanlah dengan saksama. Melalui media, kita dapat belajar hal-hal yang baik maupun buruk. Perhatikanlah dengan saksama, mengingatkan agar kita tidak menghabiskan waktu dalam penggunaan media atau mengakses media yang tidak baik yang dapat berakibat buruk kepada kita. Bentuknya bisa lirik lagu yang penuh kemarahan dan kebencian, game online yang syarat kekerasan dan kemarahan, acara TV yang kontennya penuh dengan percakapan kasar, internet yang membuka akses ke pornografi, atau majalah yang bertabur foto, iklan untuk menarik pembacanya, untuk menginginkan gaun, sepatu, tas, gadget terbaru, dan sebagainya. Kita perlu melihat dengan hati-hati pada apa yang media tawarkan, sehingga kita tidak dikuasai oleh keserakahan, kemarahan, pornografi, kekerasan, dan sebagainya. 2. Bagaimana kamu hidup? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari betapa pentingnya bagaimana kita hidup. Dan apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan.
kita juga harus memikirkan hal-hal yang penting bagi kehidupan yang kekal. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu menjalankan hidupmu. Salah satunya dalam hubungan dengan penggunaan media. Pengaruh media yang negatif dapat berakibat buruk, bahkan dapat merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kalian berpikir, saya sudah dewasa, saya dapat mengendalikan pengaruh kebencian dan kekerasan di film yang saya lihat. Segera setelah saya melihat film itu, saya melupakan semua tentangnya. Akan tetapi, sebenarnya pikiran kalian tetap menyimpan informasi itu dalam alam bawah sadar kalian, sehingga iblis dapat memakainya untuk mempengaruhi sikap atau perbuatan kalian. Contoh, tanpa kalian sadari, kalian menjadi anak yang mudah emosi, tersinggung, terbiasa menyelesaikan semua masalah melalui perkelahian, berkelahi dengan teman sekelas, mencuri barang milik teman karena benci atau iri hati, memberontak pada orang tua atau guru, dan sebagainya. 3. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif atau bijaksana artinya memiliki keahlian untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk untuk kehidupan rohani kita. Kita harus ahli dalam memilih dan mengambil keputusan mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah pengguna media yang bijaksana. Bagaimana caranya? Installlah program yang baik untuk kehidupan praktis dan kehidupan rohanimu, dan pakailah itu. Contohnya, selain install Alkitab dalam telepon selularmu, unduhlah lagu pujian dan penyembahan. Mainkan dan ikutlah menyanyikannya, sehingga ada sukacita dalam menjalani hari-harimu. Lakukanlah riset-riset untuk proyek yang ditugaskan kepadamu di sekolah. Bagikanlah pesan, video, lagu yang memberikan semangat dan inspirasi, atau firman Tuhan melalui media sosial. 4. Pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang sia-sia atau yang tidak penting, seperti terus-menerus menonton film yang akan memberikanmu ide yang salah tentang pacaran dan kehidupan. Menonton gosip selebriti yang hanya memberikanmu ide yang salah tentang pernikahan karena hanya berkisah tentang percayaan dan putus cinta yang tidak ada habisnya. Bermain game berjam-jam untuk mendapatkan skor dan bonus yang tidak akan memperbaiki pencapaian akademikmu di sekolah. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita juga menyediakan waktu untuk membaca firman-Nya, belajar, membantu orang tua, mengembangkan talenta, dan melayani Tuhan. 5. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang kita lalui di bumi ini adalah hari-hari kejahatan yang aktif. Iblis menawarkan banyak kenikmatan melalui media untuk menghabiskan waktu, energi, perhatian, dan uang kita. Game yang kita mainkan, komentar dan suka yang kita dapatkan dengan mengunggah foto ke dalam media sosial, film yang kita tonton, mendapat update dari selebriti, sebenarnya memberikan kita kesenangan sementara atau kepuasan palsu. Itu akan membuat kita malas membaca Alkitab, tidak fokus berdoa,
dan mendengarkan firman Tuhan. Terlalu capai untuk belajar dan membantu orang tua. Lebih memilih menghabiskan uang untuk membeli game terbaru daripada memberikan uang untuk yang membutuhkan. Manakah kalimat atau bagian ayat yang tersebut di atas yang paling menegur kalian? Mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kalian, agar kalian menjadi pengguna media yang bijak dengan mampu memilih dan membuat keputusan yang benar dalam menggunakan media. Kalian pun mampu membatasi waktu penggunaannya dan memprioritaskan hal yang paling penting dalam hidup kalian. Seperti setiap hari menyediakan waktu teduh bersama Allah secara pribadi maupun bersama keluarga, belajar, menolong orang tua, dan sebagainya. Penutup, mari kita baca Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Ayo kita sekarang jujur sama Tuhan ya, termasuk saya. Dalam satu hari, berapa lama kita mengoperasikan handphone? Karena itu adalah gadget ataupun alat komunikasi yang saat ini sangat-sangat kita butuhkan. Ya, dalam arti begini, berapa persenkah waktu kita ini yang kita pergunakan menggunakan handphone atau gadget itu untuk kita menyelidiki firman Tuhan dibandingkan dengan kita browsing mencari kesenangan kita. Jujur ya, lebih banyak kesenangan yang kita browsing. Firman Tuhan lebih sedikit. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita mau Tuhan mengutamakan firman-Mu di dalam kami menggunakan gadget. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami masih diperkenankan, diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Benar Tuhan, banyak waktu kami yang kami pergunakan untuk hal-hal yang di luar firman-Mu. Sebab itu Tuhan kami mohon ampun. Biarlah Tuhan, hari-hari yang akan datang kami mau belajar untuk menggunakan handphone ini dengan bijaksana. Waktu-waktu yang Tuhan berikan, boleh kami pakai untuk menyelidiki firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan peringatkan kepada kami. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan sendiri, tetapi di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan mampu, kami akan berusaha berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kak Tanti Tuhan, berkati teman-teman kami yang sudah bertugas hari ini. Biarlah sepanjang minggu depan, tubuh jiwa roh kami semua ada bersama-Mu, orang tua kami, kakak-kakak kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami, dan teman-teman kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk Pulau Bali ini. Biarlah Tuhan, Engkau pun memberkati dan Engkau melindungi. Penjagaan-Mu Tuhan ada bersama dengan kota kami Denpasar, Pulau Bali, dan bahkan seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Minggu depan Tuhan kami kepingin sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong agar supaya kami Tuhan berikan kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.